bebas melakukan apapun yang kita mau. Sayang. Buahnya, Bu. Pak. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pedagang buah keliling bernama Marco yang sering dapat hinaan dari orang-orang kaya di sekitarnya. Kasihan ya, ganteng-ganteng jualan buah. Pada suatu waktu dia menawarkan dagangannya pada cewek kaya bernama Dewi yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Namun apa yang terjadi, Marco justru dapat perlakuan tak pantas dan hinaan dari Dewi. Ngaca dong lo. Tak sampai di situ saja, karena masih kesal dengan kelakuan Marco, Dewi kemudian serempet Marco sampai terjatuh hingga dagangannya berantakan. Jualan itu tuh di pinggir, jangan di tengah-tengah. Sementara di rumah ibunya Marco yang bernama Bu Inem lagi sakit dan sedang menunggunya untuk belikan obat. Untung aja ada tetangganya yang baik hati dan mau membantunya untuk belikan obat tersebut. Dia bernama Salma. Melihat kebaikan Salma selama ini, Bu Inem kemudian bicara sama Marco kalau dia ingin sekali kalau Salma itu jadi istrinya. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya Marco dan Salma pun menikah. Walaupun sebenarnya Marco tidak terlalu cinta sama Salma. Singkat cerita, setelah menikah, Marco kini sudah memiliki kios buah yang lumayan cukup besar dengan bantuan suntikan dana dari mertuanya. Hingga pada suatu waktu kios Marco kedatangan Dewi yang mau belanja buah kiwi impor. Namun kebetulan buah tersebut tidak ada di sana. Dan setelah tahu kalau pemilik kios tersebut adalah Marco, Dewi malah gak jadi belanjanya. Bahkan dia malah merendahkan dan menghinanya sehingga membuat Marco emosi. Sorry ya, saya nggak level di belanja buah-buah di sini. Dasar perempuan sombong. Tentang orang kaya. Gak terima dengan Dewi yang selalu menghinanya, Marco kemudian menemui teman-temannya untuk carikan seorang dukun sakti supaya Dewi bertekuk lutut di hadapannya. Setelah dapat info dari teman-temannya, Marco kemudian menemui dukun tersebut dan menceritakan semua permasalahannya kalau dia sakit hati dengan seorang cewek. Marco kemudian dikasih minyak pemikat untuk disentuhkan kepada cewek yang diinginkannya tersebut. Besok paginya Marco menjalankan apa yang diperintahkan dukun tersebut dan langsung menemui Dewi di rumahnya. Dengan berpura-pura meminta maaf, Marco akhirnya bisa menyentuhkan minyak tersebut pada tubuhnya Dewi. Dan benar saja, setelah itu Dewi jadi kepikiran terus sama Marco. Gue harus cari Marco sekarang juga. Hingga pada suatu hari karena rasa kangennya yang sudah tak tertahan lagi, Dewi akhirnya datang ke rumah Marco dan langsung memeluknya. Sehingga membuat Salma marah dan sedih melihat Marco mesra dengan cewek lain. Namun Marco tak mempedulikannya, dia malah pergi bersama Dewi ke rumahnya untuk ngerujak kacang jeung sosis. Di sini itu cuman ada kita berdua. Kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Sayang. Dan akhirnya pengecrotan pun tak terelakkan lagi. Mantap mas, Magnus, ngebornya mantap banget mas. Satu kali lagi ya mas, Magnus, jos, jos, jos. Besok paginya Marco diinterogasi ibunya tentang hubungannya dengan Dewi dan menyuruhnya untuk menjauhinya karena dia sudah memiliki istri. Namun apa yang terjadi, Marco justru malah marah besar sama Salma karena dianggap sudah mengadu pada ibunya. Bahkan sampai mengancam dan akan memaeotkannya jika sekali lagi mengadu pada ibunya tentang hubungannya dengan Dewi. Setelah itu Marco kemudian menemui Dewi yang sudah sangat kesal karena terlalu lama menunggunya. Dia kangen banget pingin segera ngerujak kacang lagi. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Marco untuk mengeruk hartanya Dewi.
dengan meminta beliin mobil pick up untuk jualan buah. Dewi pun menyanggupi kemauan Marco tersebut dengan syarat Marco harus selalu ada untuknya dan pingin goyangan yang seperti kemarin. Kamu harus nemenin aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Hingga akhirnya pengecerotan pun terjadi lagi. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Malam harinya Salma mual-mual sababure singkong bakar dan dinyatakan hamil. Salma kemudian memberitahukannya pada Marco, namun apa yang terjadi? Marco justru tak peduli dengan kehamilannya karena dia gak mengharapkan anaknya lahir dari Salma, sehingga membuat Salma sedih banget. Aku gak pernah minta punya anak dari kamu. Ya Allah, Mas. Mas, aku... Karena sudah mulai bosan dengan Dewi, Marco mulai beraksi lagi dengan menggait cewek lain. Dan yang menjadi korbannya sekarang adalah cewek cantik bernama Siska. Sementara di tempat lain, Dewi datang ke rumahnya Marco untuk mencarinya. Karena beberapa hari ini Marco sulit untuk ditemui. Namun apa yang terjadi, kemarahan Dewi membuat Bu Inem terjatuh dan kepalanya terbentur tembok, hingga membuatnya harus dioperasi. Marco kemudian minta bantuan sama Siska untuk pinjemin uang 100 juta buat biaya operasi ibunya. Dan apa yang terjadi, ternyata pertemuan mereka diketahui oleh Dewi hingga terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Namun Marco justru lebih memilih Siska daripada Dewi. Marco kemudian mengusir Dewi karena dia sudah bosan dengannya. Singkat cerita, Salma mau melahirkan, namun Marco tak peduli dengannya. Dia lebih memilih bercinta dengan Siska daripada nemenin Salma yang sedang berjuang kesakitan melahirkan anaknya Marco. Dan beberapa bulan kemudian Dewi datang ke rumahnya Marco sambil marah-marah sama Salma, minta pertanggungjawaban agar Marco segera menikahinya karena dia sudah menghamilinya. Kesal dengan Marco yang tidak mau bertanggung jawab, Dewi marah-marah di dalam mobil hingga membuat perut Dewi kesakitan seperti mau melahirkan. Dan apa yang terjadi, ternyata bayi Dewi tersebut diambil paksa oleh siluman pelet sehingga membuat Dewi maot. Ini siapa, Mas? Mas, ini siapa? Mas, jelasin sama aku, Mas. Mas Marco katanya kamu mau nikahin aku, Mas, bukan dia. Apaan sih? Kalian berarti enggak? Aku nggak akan nikahin kalian berdua. Berarti aku nggak cinta sama kalian berdua. Dan di akhir cerita, Marco mengalami kecelakaan karena waktu nyetir dihantui oleh arwahnya Dewi. Sehingga dengan kejadian tersebut membuat Marco sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.